Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Tentunya baik bukan? Iya, anak-anak, pada pagi ini kita akan mempelajari matematika, yaitu bilangan bulat negatif. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, kita dapat menjelaskan bilangan bulat negatif, di mana termasuk penggunaan garis bilangannya. Mari kita simak pembelajaran kita pagi ini. Anak-anak, kita sudah belajar tentang bilangan-bilangan yang dimulai dari 0 sampai tak terhingga. Nah, selama ini kita mengenal 0 itu sebagai bilangan terkecil. Tetapi, tahu tidak bahwa ada bilangan lain yang lebih kecil dari 0? Bilangan berapa itu? Ya, bilangan negatif. Ya. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Nah, di sini adalah garis bilangan, suatu garis bilangan. Ada angka 0 berada di titik tengah, itu menandakan netral. Sedangkan 1, 2, 3, dan 4 tanpa tanda mengarah yang berada di sebelah kanan 0 itu menunjukkan bahwa bilangan itu positif. Jikalau bilangan itu positif, maka tidak perlu kita beri tanda plus atau positif. Sedangkan yang berada di sebelah kiri 0 itu angka 1, 2, 3, dan 4 kita beri tanda negatif. Itu menunjukkan bahwa yang berada di sebelah kiri 0 berarti menunjukkan bilangan negatif. Nah, di sini tampak bahwa bilangan ini semua adalah bilangan bulat. Maka bilangan bulat dapat kita bagi menjadi 3, yaitu bilangan bulat negatif, bilangan bulat netral, dan bilangan bulat positif. Sekarang perhatikan dua bilangan berikut. Bagaimana cara kita membaca bilangan bulat? Seperti pada bilangan cacah. Perbedaannya dalam membaca lambang bilangan bulat, tanda negatif ikut juga kita baca seperti pada bilangan 51 di situ. Sedangkan tanda positif boleh kita baca, boleh juga tidak. Sehingga contoh pada bilangan 29 ini tidak mempunyai tanda positif atau negatif. Ini menunjukkan bahwa ini adalah positif. Namun kita membacanya langsung saja, kita baca 29. Sedangkan yang sebelah kanan harus kita baca negatif 51. Berikutnya, bagaimana dalam menulis lambang bilangan bulat? Tanda positif tidak perlu ditulis, tetapi tanda negatif harus tetap kita tulis. Seperti pada contoh nomor 1 di sini 27, maka ditulis lambang bilangannya 27 tanpa tanda positif. Sedangkan nomor 2 negatif 15 kita tulis harus disertakan tanda negatifnya dan angka 15. Dua contoh ini mudah bukan anak-anak? Ya, kalau kita belajar pasti kita lebih mudah. Kita lanjutkan berikutnya. Sekarang kita menentukan bilangan bulat pada suatu garis bilangan. Anak-anak, pada garis bilangan, apabila anak panah itu mengarah ke kanan, berarti bilangan itu termasuk bilangan bulat positif. Seperti pada contoh A.
melangkah ke kanan 4 langkah. Kita lihat ya, 4 langkah. Karena ke kanan berarti nilai P sama dengan 4 karena positif. Kita tidak perlu memberikan tanda positif. Sehingga apabila anak panah mengarah ke kiri, berarti bilangan itu adalah bilangan bulat negatif seperti contoh B. Langkahnya mengarah ke kiri. Ini nomor B, kita mulai dari titik 1. Kita hitung ada 4 langkah ke kiri sehingga bernilai negatif. Berarti nilainya adalah Q sama dengan negatif 4. Jelas bukan? Berikutnya, bagaimana penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Kalimat yang menunjukkan bilangan bulat positif antara lain maju, menang, di atas permukaan laut, untung, ke kanan, dan naik. Itu positif contohnya. Sekarang yang kedua, kalimat yang menunjukkan bilangan bulat negatif antara lain mundur, kalah, di bawah permukaan laut, rugi, ke kiri, dan turun. Nah, berikut Bu Guru akan memberikan contoh bagaimana penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada beberapa contoh. 1. Suhu suatu ruangan pembeku 8 derajat Celcius di bawah 0. Atau di sini kita tulis negatif atau min 8 derajat Celcius. Ya. Kedua, ikan berenang 32 meter di bawah permukaan laut. Atau kalau kita tulis negatif, di sini negatif 32 meter. Dan terakhir, Paman Doni menjual sepedanya rugi 1 juta rupiah, atau kita tulis negatif 1 juta. Sekarang belajar lawan suatu bilangan. Di sini terdapat Ana dan Rio. Mereka semuanya melangkah dan ke arah yang berlawanan. Ana melangkah ke kiri sejauh 4 langkah, sedangkan Rio melangkah ke kanan juga sejauh 4 langkah dari titik pusat yang sama, yaitu 0. Maka Ana kita dapat tulis adalah negatif 4, sedangkan Rio adalah 4. Kalau kita buat suatu lawan bilangan, lawan dari negatif 4 adalah 4, seperti pada langkahan Ana dan Rio. Selanjutnya, membandingkan bilangan bulat. Perhatikan garis bilangan berikut. Pada garis bilangan semakin ke arah kanan, nilai bilangan itu semakin besar, sedangkan semakin ke arah kiri, nilai bilangan semakin kecil. Nah, berikut contoh perbandingan dua bilangan pada suatu garis bilangan. Pertama, misalkan 1, ya, di sini 1 letaknya di sebelah kanan negatif 1. Maka 1 ini lebih besar daripada negatif 1, atau bisa kita tulis 1 lebih besar negatif 1.
Contoh kedua, negatif 4 letaknya di sebelah kiri negatif 1, maka negatif 4 lebih kecil daripada negatif 1. Atau kalau kita tulis negatif 4 lebih kecil negatif 1. Ketiga, contoh lagi, 2 di sebelah kanan negatif 3, maka 2 lebih besar daripada negatif 3. Kalau kita tulis 2 lebih besar negatif 3, kita tulis yang tadi 1 lebih besar negatif 1, negatif 4 lebih kecil negatif 1, dan 2 lebih besar negatif 3. Selanjutnya membandingkan bilangan bulat. Perhatikan garis bilangan berikut. Pada garis bilangan semakin ke arah kanan, nilai bilangan itu semakin besar, sedangkan semakin ke arah kiri, nilai bilangan semakin kecil. Nah, berikut contoh perbandingan dua bilangan pada suatu garis bilangan. Pertama, misalkan 1, ya, di sini 1 letaknya di sebelah kanan negatif 1, maka 1 ini lebih besar daripada negatif 1, atau bisa kita tulis 1 lebih besar negatif 1. Contoh kedua, negatif 4 letaknya di sebelah kiri negatif 1, maka negatif 4 lebih kecil daripada negatif 1, atau kalau kita tulis negatif 4 lebih kecil negatif 1. Ketiga, contoh lagi, 2 di sebelah kanan negatif 3, maka 2 lebih besar daripada negatif 3. Kalau kita tulis 2 lebih besar negatif 3, kita tulis yang tadi 1 lebih besar negatif 1, negatif 4 lebih kecil negatif 1, dan 2 lebih besar negatif 3. Perhatikan ada contoh bilangan berikut. Negatif 3, 1, 2, 0, negatif 1, dan negatif 2. Mari kita untuk belajar mengurutkan suatu bilangan. Mulai dari yang terkecil, kita urutkan mulai dari yang terkecil dengan dasar tadi kita dapat tuliskan seperti ini. Dari yang terkecil tentunya dari negatif dulu, negatif yang terbesar yaitu negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Sedangkan kalau kita mulai dari yang terbesar seperti B, yaitu kebalikannya saja atau lawannya saja, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, dan negatif 3. Mudah bukan anak-anak? Mari kita semangat belajar. Ya. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada
pagi ini. Mudah-mudahan anak-anak semakin jelas, semakin paham, dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, semangat belajar.